Anda yakin Islam ini sudah benar, siapapun orang tua angkat Anda, apapun jabatannya, tetap harus Anda keluar dari sana, mengambil kendaraan baru, lalu menyambut dia. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Nama saya Wawan, usia saya 37. Saya ateis, Bang. Ya. Saya umur 3 bulan dititipkan di panti asuhan. Umur 8 bulan saya diadopsi sama keluarga ateis. Umur 20 tahun saya udah mengerti tentang dunia. Saya tanya sama papa mama saya, agama apa kita ini sebenarnya? Karena saya tidak pernah melihat ritual agama apapun di rumah saya. Tapi di KTP saya Islam. Saya tanya juga sama orang tua saya tuh, kenapa di KTP Islam? Karena kita hidup di negara mayoritas. Saya umur 27 tahun saya sunat karena saya belajar tentang kesehatan sedikit-sedikit. Jadi selama 6 bulan ini saya seperti orang gila gara-gara abang. Saya nggak peduli dengan perdebatan abang dengan agama lain. Ya, yang jelas saya tuh kalau bahasa sekarang terjuma-juma lah katanya. Sampai tidur pun saya pakai headset cuma dengar suara abang yang videonya itu aja. Oleh pencipta kita, keberadaan kita di bumi ini kan tanpa konfirmasi dulu. Saya mau ke bumi, lahirkan saya dari seorang wanita bernama si Fulan. Dengan jenis kelamin pilihan saya laki ya. Awas, jangan sampai kau jadikan saya jadi perempuan. Aku punya laki, oke? Oke, itu nggak ada abangku. Seketika kita dari tidak ada menjadi ada. Berarti ada yang mengatur ritme kehidupan kita ini. Lalu kemudian setiap hari kita berpoles. Mempergagah diri. Ketika rambut panjang kita ukir kemudian supaya ganteng. Kuku panjang kita potong. Gigi kotor kita sikat. Semua yang ada pada diri kita ini kita percantik. Sebenarnya itu adalah sinyal. Kalau kita ini adalah ciptaan. Nah, kalau kita adalah ciptaan, berarti ada yang menciptakan kita. Apa buktinya kita ini adalah ciptaan? Ada satu hal yang tidak pernah terpisah di dalam diri kita. Mungkin saudara saya memiliki nasib yang kurang beruntung. Berpisah dengan ibu yang melahirkan. Akan tetapi, ada satu hal pada diri saudara yang tidak pernah terpisah. Sejak Anda dilahirkan sampai detik ini. Apa itu? Roh dan juga jasad. Tapi ingat, ada masa di mana dua hakikat ini akan terpisah, dua hal ini akan terpisah. Pada saat apa itu? Pada saat ketika kesempatan kita untuk beribadah kepada yang telah menciptakan kita itu udah selesai. Maka roh dan juga jasad itu akan terpisah. Hari ini mungkin Anda saudara bisa menuntut Bang Zuma. Gara-gara ente Bang Zuma, saya jadi bingung. 6 bulan saya menderita. Untuk menjalani hidup. Apakah saya harus masuk Islam? Atau saya tetap hidup seperti seekor kera yang tidak punya keyakinan dalam menghadapi kehidupannya di atas muka bumi ini. Hanya modal dengkul. Hanya modal kaki, tangan, kepala, perut, makan. 24 jam saya lewati. Begitu-begitu aja. Sama seperti seekor kera. Tapi dengan adanya Bang Zuma, aku jadi bingung kau buat. Artinya apa? Konsep kehidupan kita dari tidak ada menjadi ada dituntut oleh pencipta. Bahwa aku menitipkan sebuah chip serpihan keberadaanku sebagai hakikat yang mengadakan engkau dari tidak ada menjadi ada. Yaitu akal. Untuk apa akalmu itu aku ciptakan? Supaya engkau sampai kepada diriku. Akal yang adalah merupakan penggerak daripada rasionalitas, estetika, budi pekerti, rasa, gerak yang ada pada dirimu,
itu bisa sampai kepada saya yang telah menciptakan engkau. Itu pasti tuh. Kenapa Anda menjadi bingung? Karena ada sinyal di dalam tubuh Anda yang berupa akal, yang menangkap setiap pembicaraan saya, menyampaikan apa yang menjadi benar-benar hak, batil-batil. Anda dengarkan, maka akal Anda berfungsi. Kenapa bisa demikian? Ya karena itu sudah disetting. Kita ditunjuk oleh pencipta kita sebagai makhluk sempurna dengan akal. Supaya apa? Supaya kita bisa sampai kepada pencipta. Dengan akal kita inilah kita sampai kepada pencipta kita. Kalau di Islam itu, Bung, itu sederhana untuk melumpuhkan data-data itu, keadaan itu. Al-Quran, kitab suci saya, dalam surah Fussilat, ayat 53 itu cukup melumpuhkan kebingungan saudara. Apa kata pencipta saya dalam Al-Quran kitab suci saya? Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaka wa fi anfusihim. Aku, Tuhan, yang mengadakan semuanya. Masuk mengadakan diri lo. Memperlihatkan kepada dirimu tanda-tanda keberadaanku. Tanda-tanda kebesaranku. Di segenap penjuru. Dan aku bahkan memperlihatkan keberadaanku pada diri lu sendiri. Lihat, kamu makan. Masuk makanan itu ke dalam tubuhmu. Bukan kamu yang memilah. Nutrisi yang ada dalam tubuhmu bukan kamu yang menyalurkan, yang mengatur salurannya. Makanan ini sampai ke kepala, yang ini sampai ke lengan, yang ini sampai ke lutut, ini sampai ke paha dan seterusnya. Aku yang mengatur itu semua, bukan ente. Makanan yang masuk ke dalam tubuhmu, ada yang membuat kemudian rambutmu memanjang. Apakah engkau pikir, wa fi anfusihim, gigimu tidak memanjang seperti tumbuhnya rambut? Rusukmu tidak memanjang seperti memanjangnya kuku? Siapa yang menahan itu semua? Engkau. Engkau rupanya. Mama angkatmu dengan uangnya. Bapak angkatmu dengan hartanya. Menahan gigimu nggak bertumbuh. Menahan rusukmu supaya tidak bertumbuh seperti rambut. Aku yang menahan itu semua. Dan aku minta akalmu itu sampai kepada aku. Maka Al-Quran sangat jelas mengatakan kepada kami umat Islam. Haza bayanul linnas. Wahudaw wa mau'idatul lil muttaqin. Al-Quran inilah sebagai suatu keterangan yang jelas kepada seluruh manusia. Ateis kah dia, Kristen kah dia, Buddha kah dia, Hindu kah dia, Islam kah dia. Al-Quran ini sebagai petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada penciptanya, takut kepada kehidupan setelah hidup di atas muka bumi ini. Tuh. Jadi Al-Quran itu obatnya. Maka saya katakan, kalau Anda bingung, sanurihim ayatina fil afaqa. Siapa yang mengadakan alam semesta ini? Siapa yang mengatur ritme jantung Anda? Siapa yang mengatur darah Anda dalam tubuh Anda? Anda, bukan. Kata Tuhanku, aku yang mengatur itu semua. Tetapi, kamu melupakan aku. Kamu sombong terhadapku. Seakan-akan apa yang kau temukan, apa yang kau raih, apa yang kau capai, apa yang kau sandang adalah milikmu. Padahal segenap kekuatan dan harta yang kau punya, kau tidak sanggup menukar dengan biji mata yang telah aku berikan kepadamu. Hartamu, kekayaanmu, pangkatmu, kebahagiaanmu, kesehatanmu, ruang lingkup kesempatan dalam hidupmu, kau kumpulkan menjadi satu, menumpuk sampai langit. Kata Allah, satu biji mata yang aku ciptakan untukmu, wahai hambaku, tak sanggup kau tukar dengan itu. Tapi kau sombong. Ada orang yang menjadikan kebenaran itu sebagai tolak ukur. Ada yang menyampaikan kebenaran itu kepadamu. Matamu melihat, kupingmu mendengarkan, bahkan hatimu menelaah kebenaran itu. Akalmu kemudian mengkonsumsi apa yang disampaikan. Tapi kamu tetap aja sombong. Kamu sombong. Ingat, ada masa oksigenku, aku larang lagi untuk masuk ke rongga dadamu. Ingat, ada masa seluruh makanan yang aku ciptakan, aku larang lagi untuk masuk ke dalam mulutmu.
Ada masa di mana bumi yang kau pijak, aku larang lagi dia mengizinkan engkau pijak di atas tanahku. Ada masa di mana ulat-ulat yang ada di dalam tanah teriak untuk ingin segera mencabik-cabik dagingmu. Jangan sombong. Engkau dari sperma yang tak ada nilai. Aku jadikan menjadi manusia yang sempurna. Hidup dengan harta, dengan pangkat, kemegahan, kemewahan. Tapi kau lupa kamu dari siapa. Kamu lupa untuk apa kau ada. Dan kau lupa mau kemana engkau pergi. Lihat orang-orang kaya di sekelilingmu. Hari ini kau lihat mereka busungkan dada. Besok, mana dia pergi? Mana hartanya yang dia bawa? Tak ada. Hari ini kau melihat orang yang berpangkat tinggi, punya jabatan, di mana-mana dia disegani, di mana-mana dia dihormati. Ketika saatnya datang, dia kembali selevel dengan cacing di bawah tanah. Kemana nalurimu? Kemana kemudian insting kemanusiaanmu? Bahwa sesungguhnya akulah yang mengatur segala sesuatu itu. Kenapa kau tak mencariku? Kenapa kau tidak menemuiku? Aku sudah memasang 2 cahaya di dalam dirimu. Apa itu? Akal bukan produk dari ibu bapakmu. Akal bukan benda yang kau beli di toko dengan hartamu. Akal bukan sesuatu yang kau dapatkan dengan perjuanganmu. Akal itu seketika ada di dalam dirimu, itu dari aku. Yang kedua, roh. Kamu bisa bercermin. Melihat hidungmu mancung, matamu indah, kupingmu bagus, bibirmu seksi, wajahmu tampan dan seterusnya. Boleh kau bangga. Sayangnya kau tidak tahu, itu bukan kamu. Itu bukan milikmu. Itu punyaku. Ada masa di mana aku mengambil matamu. Ada masa aku mengambil hidungmu. Ada masa gigimu aku ambil satu persatu. Ada masa itu. Tapi kamu tetap aja tidak mencari aku. Kau lihat siang berganti malam. Kau lihat dulu tanganmu lemah. Dulu kau masih menangis menggunakan popok. Sekarang kau gagah menggunakan sepatu mahal. Pakaian yang necis. Tapi kamu lupa. Kamu tidak melihat kulitmu. Setiap hari semakin bertambah usiamu. Semakin keriput kemudian kulitmu. Kamu gak lihat garis-garis di samping matamu. Sudah nampak ketuaan pada dirimu. Rambutmu sudah berubah warna. Gigimu satu persatu sudah izin meninggalkan kamu. Kau lupa bahwa itu adalah tanda-tanda panggilan kematianmu. Kamu masih tetap sombong, masih merasa angkuh, masih merasa paling hebat. Padahal orang kiri kananmu sudah berlomba-lomba sujud beribadah kepada Tuhannya. Engkau masih tetap saja mencari Tuhanmu. Sadar, sanurihim ayatina fil afaka wa fi ampusihim. Kau takut kehilangan harta. Kau takut kehilangan kepunyaan. Kamu takut ditinggalkan keluarga. Tapi ada satu pun di antara mereka, baik hartamu, anakmu, orang tuamu, kekasihmu, istrimu, yang akan menemani engkau di saat kau tak punya lagi pilihan. Di saat kamu masuk ke liang lahat, kamu tak bisa lagi punya pilihan. Kayaknya besok aku mau masuk Islam deh. Besok kayaknya aku mau masuk Kristen deh. Kayaknya tunggu-tunggu dulu deh. Aku kudu belajar dulu deh. Tunggu momen yang baik deh baru masuk Islam. Di saat ajalmu sudah ada di tenggorokan, itu tak berlaku. Mau Islam kah kamu, mau Kristen kah kamu, mau ateis kah kamu, jika masa sudah sampai di mana aku sudah memanggil rohmu itu untuk kembali kepada aku, ada lagi jurus yang bisa kau pakai. Saatnya kau di alam kubur, kau hanya berurusan dengan kehidupan selanjutnya. Dan hidupmu selanjutnya ditentukan oleh hidupmu kualitasnya hidup sebelumnya. Jika hidup sebelumnya kamu hanya sibuk aja, tapi kau tidak mengenal dirimu, maka kaulah manusia yang paling menyesal di alam kubur. Itu pasti. Besok hari Selasa, ada nggak ateis yang bisa menahan supaya hari Selasa terpending? Jangan buru-buru dong hari Selasanya.
Perpanjang dong malam ini sampai 24 jam lagi. Kalau mau habis perpanjang lagi 5 jam. Mau habis tambah lagi bonus 2 jam. Biar hari Selasa itu kita undur-undur aja. Tidak ada. Tidak ada kekuatan. Hartamu boleh menumpuk. Ilmumu boleh tinggi. Ateis boleh kau banggakan. Tetapi hari Selasa besok, siapapun kamu, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, Selasaku akan datang. Apa maksudnya? Ateis pun kamu, Islam pun kamu, Islam pun kamu, Kristen pun kamu. Kalau sudah tiba masanya ajalmu, tak ada cerita. Tunggu dulu, aku mau belajar dulu. Itu tak ada yang berlaku bagimu. Kenapa? Akal yang ada pada diri orang yang berislam dengan akal orang yang ateis itu sama. Kuping yang ada pada diri lo dengan kuping dengan yang ada pada orang Islam itu sama. Rasa sama. Kesempatan sama. Detiknya sama. Menitnya sama. Jamnya sama. Harinya sama. Kesempatannya sama. Akalnya sama. Dan aku tidak membeda-bedakan kalian. Jadi kamu harus menyadari bahwa bukan karena kamu tidak beragama, kamu selamat, kamu tidak dikena hukuman. Enggak. Siapapun kamu yang punya akal, lu harus sampai kepadaku, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku Tuhan yang maha kuasa. Tak ada yang bisa mengatur aku. Aku menciptakan kamu. EGP aku ciptakan kau dengan laki-laki. EGP aku ciptakan kau tanpa ayah, tanpa ibu. Itu bukan urusanmu. Aku yang punya kehendak, bukan ente. Aku yang Tuhan, bukan ente. Aku. Ada urusan dengan itu. Aku Tuhan, aku yang maha berkuasa. Aku yang maha berkehendak. Kalau aku mau kau kembali, kau kembali. Kau masuk neraka. Siapa rupanya kau yang bisa mengatur aku? Nggak ada cerita. Aku bingung, aku dilahirkan dalam keadaan ateis, keluarga. Nggak ada cerita, aku nggak mau terima itu. Kenapa? Telah sampai kepadamu Islam. Telah sampai kepadamu kebenaran. Pesanku sudah sampai kepadamu. Kuping yang aku ciptakan, aku gunakan untukmu. Aku sudah perdengarkan kalimat-kalimatku. Tapi apa yang reaksimu? Kau menolak. Kau sombong. Kau nggak mau tunduk. Ya sudah, rasakan. Ketika kamu di alam kubur, tak ada pilihan. Tuhan, izinkan aku kembali untuk sujud kepadamu. Nonsen. Itu tak akan pernah terjadi. Maka bagi orang berakal, kata Quran, cukuplah Al-Quran ini sebagai pelajaran. Haza bayanul linnas. Wa hudaw wa mau'idatul lil muttaqin. Inilah Al-Quran. Suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia. Petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Gak ada cerita. Saya kan ateis. Loh, kalau ateis emang kenapa? Sama cerita ketika dulu saya belum mondok. Saya masih kelas 6 SD. Dimarahin selalu karena nggak ngaji. Selalu dipukul karena tidak sholat. Lalu ibu saya selalu memberikan contoh. Tengok tuh sepupu lu. Dengar masjid, langsung ke masjid. Tiba masa sholat, langsung sholat. Seumuran samamu. Apa jawaban saya pada saat itu ke ibu? Ibu, dia wajar. Karena dia anak pesantren. Aku kan bukan. Dia kan ibtidaiyahnya di pesantren. Aku kan kagak. Apa kata ibu waktu itu? Emang cuman orang pesantren yang bakal mati. Emang hanya orang pesantren yang akan dihakimi. Hah? Yang tidak pesantren itu nggak mati. Yang tidak pesantren itu tidak wajib rupanya ibadah menyembah Tuhan. Oh, hanya anak pesantren rupanya yang wajib. Kamu pesantren atau tidak pesantren sama-sama dituntut untuk kau ibadah. Kamu pesantren ataupun tidak pesantren sama-sama tergiring kepada ketiadaan, yaitu kematian. Jadi isi hidupmu dengan berkualitas. Sejak itulah apa yang saya katakan kepada ibu-ibu. Kalau begitu tamat SD aku mondok juga ya. Alhamdulillah. Itu saudaraku. Jadi apa yang Anda ragukan terhadap kebenaran Islam? Apa? Anda ateis, saya Islam. Hari Selasa besok kita lalui sama-sama.
Detik saya ketukannya sama. Detik Anda juga ketukannya sama. Menit yang saya lalui sama dengan menit yang Anda lalui. Jam yang saya lalui sama dengan jam yang Anda lalui. Beda kita adalah aku melalui detik ke detik menjadi menit. Menit terurai menjadi jam. Jam kemudian terbingkai menjadi hari. Hari menjadi minggu, bulan, tahun. Kulalui dengan kualitas ibadah. Anda menghabiskan waktu cuman berpikir, apa ini? Kok jadi bingung saya? Waktu berlalu capok, habis waktu itu, habis berputar. Orang sedang berlomba-lomba beribadah, Anda hanya sibuk untuk berpikir. Tapi nggak apa-apa, itu proses. Kenapa? Itu tadi ada dua hal yang dititipkan oleh pencipta langit dan bumi kepada kita. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah ruh. Ketika dua hakikat ini kita kenali, maka insya Allah kita akan kembali sujud kepada yang telah menciptakan kita. Saya kira begitu saudaraku, mohon maaf kalau panjang lebar. Saya lagi segar-segarnya karena habis minum teh buatan anak gadis saya. Silakan. Bang Juma, Saya bang. ini saya kan udah saya tanya ini sama teman-teman abang, tapi saya belum puas kalau belum abang yang jawab bang. Ya, Semoga jawaban dari abang kan bisa menguatkan hati saya bang. Yang pertama silakan. kan, saya kan manusia bang. Ya, Saya udah I know. jelaskan tadi, sampai detik ini di usia saya 37 tahun saya nggak tahu ibu kandung saya sama bapak kandung saya dan agama mereka apapun nggak tahu saya bang. Karena kan zaman Iya. dulu kan belum ada zaman kayak sekarang media sosial bang kan. Saya Iya. nggak bisa cepat mengenal orang tua kita. Saya coba Iya. ke 40 tahun itu pun nggak terdata lagi bang. Dan saya pun harus bagaimana perasaan saya, bentikah saya sama orang tua kandung saya, ataukah saya rindu sama orang tua kandung saya. Yang jelas saya sekarang ini dibesarkan sama keluarga ateis. Jadi selama 37 tahun itu kan tidak mudah kita membuang perasaan kita sama orang tua kandung adopsi kita bang. Kemarin saya coba mengobrol sama orang tua kandung saya, adopsi saya bang. Saya mau masuk agama saya bilang. Terus dia bilang, kalau kamu masuk agama apapun, kau keluar dari rumah ini, jangan pernah kau pijak lagi rumah ini dan kau tidak akan kuanggap anak. Sedangkan di dunia ini bang, saya cuma ada keluarga, cuma mereka bang. Dari kecil bang, saya dibesarkan sama mereka kan nggak mungkin mudah saya membuang kasih sayang mereka bang. Sedangkan saya tidak tahu kan ibu kandung sama bapak kandung saya. Bantu saya bang, saya saran ataupun nasihat supaya saya bisa menguatkan itu bang. Itu yang pertama bang. Yang kedua ini bang, saya bertanya nih bang, kalau memang agak panjang maaf bang ya. Ini agak sensitif nih saya tanya nih bang. Iya. Saya nanya gini bang, seandainya agama abang yang paling benar, nanti di akhirat nanti saya bisa menuntut abang atau menuntut yang maha kuasa. Kenapa kalau memang itu benar, kenapa saya lahir di rahim seorang yang tidak ada beragama bang? Kalau memang Islam benar, kenapa semua manusia di dunia ini lahir di rahim agama yang berbeda-beda? Terus otomatis bang yang apa bilang tadi, semua bayi lahir ke dunia ini ke dalam keadaan muslim. Kita contohkan misalnya saya lahir yang saya tahu saya diadopsi sama keluarga ateis tanpa agama. Otomatis saya dibesarkan dengan cara ritual tanpa agama bang. Seperti beda-beda teman-teman muslim yang lain, mungkin dari kecil dia dari kandungan sudah dibaca-bacakan salawat mungkin bang. Dari begitu dia lahir ke dunia sudah diperkenalkan dengan cara-cara mengaji, belajar sholat mungkin bang. Mungkin kami tidak bang. Itu kan makanya saya tanya sama bang, agama ini turunan apa kepercayaan bang? Itu aja bang. Yang ketiga bang, kalau memang jawaban abang ini tertentu di hati saya, dalam 3 hari ini saya akan bergabung sama abang. Iya. Jadi gini, ketika kita berbicara mempertanyakan keadaan ini,
Kenapa Allah kemudian tidak menciptakan saya menjadi seorang bayi? Bang, saya potong sebentar bang, itu kan ada yang nanya di bawah tuh, di KTP saya apa? Saya udah bilang tadi yang baru gabung mungkin belum dengar, saya di KTP saya Islam. Karena Iya. saya hidup di negara mayoritas, jadi orang nggak bertanya-tanya lagi kan bang, di bawah kan bang. Iya, betul. Ya, jadi kita ini dicipta oleh Allah itu dibalik pengetahuan Allah dan kita nggak tahu apa-apa. Makanya Allah tidak ditanya tentang apa yang kemudian dilakukan oleh Allah. Kitalah yang ditanya tentang apa yang menjadi perbuatan kita. La yus'al amma yaf'al. Wahum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Tetapi kitalah yang akan ditanya apa yang kamu kerjakan. Terkait dengan hal yang saudara sampaikan. Setiap manusia itu memiliki ujian dan cobaan masing-masing oleh penciptanya. Dan ujian itu adalah jalan menuju kepada keselamatan. Ketika kemudian ciptaan atau hamba ini menjalani ujian itu dengan pola takwa. Apa itu? Takut kepada Tuhannya. Contoh misalnya, ada di antara kita yang lahir dalam keadaan, suka kepada sesama sejenis. Keadaan ini boleh jadi itu adalah bukti cinta Allah kepada kita. Maksudnya gimana? Orang yang mampu sembuh dari pola yang sudah Tuhan gariskan pada dirinya itu, berjuang dia untuk sembuh dan mati dalam keadaan dia berjuang dari penyakit itu, maka dia mati dalam keadaan jihad. Surga. Tanpa perang dia mati dalam keadaan itu. Jihad itu dia mati syahid. Berarti Allah memberikan jalan masing-masing kita untuk sampai kepada kebenaran itu dengan pola akal. Maka Al-Quran mengatakan, wa qulil haqqu min rabbikum. Segala kebenaran itu sudah kutumpahkan di atas muka bumi ini. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang mau kufur, silakan kufur. Keadaan yang saudara alami adalah, saya lahir dibesarkan sama orang ateis. Betul. Betul. Tapi bukankah kemudian Allah memberikan kesempatan kepada Anda untuk mengenal Islam? Di mana hari ini ketika Anda memeluk Islam, qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kufur, yang tidak menyembahku, jika mereka berhenti dari kekufurannya masuk Islam kemudian, maka aku akan ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Betapa indahnya. Selama ini Anda tidak menyembah kepada yang telah memberikan kenikmatan, kebahagiaan, kesempurnaan kepada saudara. Di usia 37 tahun, Anda tidak pernah sujud menyembah pencipta Anda. Enak kali. Makan apapun yang Anda mau, melakukan apapun yang Anda suka. Dapat hidayah. Begitu dapat hidayah, seluruh dosa-dosa yang pernah Anda lakukan dihapuskan oleh Allah. Ayo, kira-kira beruntung siapa? Anda atau saya? Coba. Begitu juga mereka yang kufur. Mereka yang lahir dalam keadaan non-muslim. Sama-sama diberi kesempatan oleh Allah. Apa itu? Akal. Kau diminta untuk berakal manusia itu. Maka ketika orang berakal menyembah sapi, ketika dia menggunakan akalnya, maka dia akan meninggalkan penyembahan terhadap sapi. Kenapa? Sapi tidak mungkin maha kuasa. Sapi tidak mungkin maha pencipta. Sapi tidak mungkin Tuhan.
begitu juga pohon, begitu juga batu yang dilahirkan oleh batu kalau ada batu yang melahirkan batu. Itu real. Hari ini kata Quran, katakan kepada orang-orang kafir itu, ketika dia berhenti dari kekafirannya, maka aku Allah pencipta langit dan bumi akan menghapuskan segala dosa-dosanya. Ayo, masih ada yang bisa menandingi itu rupanya? Tidak ada yang bisa menandingi itu. Anda mau protes. Saya kenapa dilahirkan dari rahim saudaraku? Bisa jadi nih, ketika Anda lahir, dalam keadaan Anda beragama yang benar Islam. Boleh jadi kemudian, ketika Anda dewasa, Anda murtad. Karena pengaruh lingkungan, karena pengaruh keadaan, karena pengaruh pergaulan. Boleh jadi. Justru karena dengan keadaan seperti ini, boleh jadi itu adalah wujud cinta dan kasih sayang pencipta kepada saudara. Sangat boleh jadi ketika Anda lahir, dibesarkan oleh ibu kandung saudara, sangat boleh jadi ada kesempatan di mana saudara pada usia tertentu, dalam keadaan tertentu, Anda menghunuskan pedang dan kemudian menebas ibu kandung saudara. Dan Allah menghindarkan itu terjadi, maka Anda tidak dipertemukan dengan beliau yang mulia, ibu Anda. Sangat boleh jadi. Makanya Al-Quran menuntun umat Islam itu, la yus'al amma yaf'al. Perlu kau tanya, kenapa Allah, kenapa Tuhan, enggak perlu kata Allah. Aku yang tahu. Aku yang maha tahu. Maka apa yang aku lakukan itu sudah yang terbaik untukmu. La yus'al amma yaf'al. Wahum yus'alun. Aku yang tahu. Sangat boleh jadi ketika aku tidak memisahkan engkau masa di mana engkau dan ibumu dibunuh oleh orang sekampung karena kalian berdua melakukan perbuatan tercela. Maka demi untuk menghindarkan itu, aku putuskan mata rantai agar engkau berdua bisa berjumpa di jannah, di surga kelak. Andai saja Tuhan kemudian membuka tabir rahasia itu, maka Anda akan berpikir, ya Rabb, begitu mulianya engkau, sehingga engkau tidak mempertemukan aku dengan ibuku. Ternyata pada usiaku sekian, aku membunuh ibuku, atau ibuku membunuhku, sehingga ibuku masuk menjadi penghuni neraka jahanam. Karena engkau cinta kepada ibuku, engkau sayang kepada engkau ciptakan. Engkau pisahkan dari sejak bayi, supaya beliau bisa tentram menjadi manusia yang baik, lalu kemudian bertaubat kepadamu, dan masuk ke dalam jannahmu, dan menyatu dengan aku di jannahmu. Itu. Ada hikmah di balik itu semua. Maka Al-Quran mengatakan, la yus'al amma yaf'al, wahum yus'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, tetapi kalian yang aku ciptakanlah yang akan aku tanya. Apa yang kamu kerjakan setelah aku ciptakan dalam bentuk fi aksani taqwim, dalam bentuk sempurna. Saya kira begitu saudara. Di dalam Al-Quranul Karim, surah Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kami umat Islam, perintah untuk kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada seluruh manusia. Wa wasainal insan biwalidah. Hamalatsu ummuhu wahna ala wahnin, dan seterusnya. Perintah Allah untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, Anda punya orang tua, pasti. Bagaimana cara saya berbuat baik? Aku tidak mengenal mereka. Jadikan diri Anda menjadi orang yang soleh. Dimanapun ibu, bagaimanapun keadaannya, doakan yang baik-baik. Bagaimana dengan ibu angkat saya? Kalau saya pindah agama, gampang. Anda sayang sama dia, sayang. Kalau Anda sayang kepada ibu angkat Anda, seibarat Anda sudah tahu Islam itu benar. Pertanyaannya, maukah Anda kedua orang tua Anda itu tidak masuk ke dalam surga? Kalau mau, silakan Anda ikuti maunya. Sama-sama mati dalam kekufuran. Seibarat Anda sudah tahu kendaraan yang dipakai orang tua sekarang ini adalah kendaraan menuju jurang. Dan Anda ada di atasnya. Adalah sudah benar, Anda loncat dari kendaraan itu,
lalu mengambil kendaraan lain, lalu ikut kepada orang tua, panggil mereka, wahai ayah ibu, naik ke kendaraan ini, karena kendaraan yang Anda tumpangi sekarang itu adalah kendaraan menuju jurang neraka jahanam. Kalau sayang, jangan malah sudah tahu, ini bakal ke neraka, kendaraan yang aku lalui dengan orang tuaku ini akan jatuh ke jurang. Anda malah ikut-ikutan di atasnya. Ya udahlah Bu, kalau begitu biar aja kita pasrah sampai kita mati di ateis ini. Berarti Anda zalim. Wa man azlamu mimman iftara 'alal kadhiba wa huwa yud'a ila Islam. Siapakah yang zalim itu? Yang zalim itu adalah mereka yang sudah sampai Islam kepadanya, tapi mereka tidak mau memeluk agama Islam. Intinya ayat itu di situ. Jadi saudara, kalau Anda yakin Islam ini sudah benar, siapapun orang tua angkat Anda, apapun jabatannya, seperti apapun kekuasaannya, tetap harus Anda keluar dari sana, mengambil kendaraan baru, lalu menyambut dia. Tapi Bang semua dia nggak mau. Yang penting Anda sudah berusaha untuk menyelamatkan dia. Kalau Anda tetap aja di sana, itu sama halnya Anda hidup di dalam kegelapan. Saya mengatakan analoginya, orang tua Anda dalam keadaan gelap, tidak tahu yang benar itu yang mana. Yang mereka tahu dunia, harta, makan, hidup, tidur, seterusnya. Itu aja. Nah, sekarang Anda tahu itu adalah sebuah kegelapan. Sebagai anak yang berbakti untuk balas budi kepada kedua orang tuanya, silakan Anda mencari obor agar supaya hidup mereka terang. Jangan ikut-ikutan gelap di situ. Ya sudahlah, orang tua saya nggak mau, ya sudah aku di sini aja. Ingat saudara, kalau Anda takut dengan harta, tengok ayam. Lihat ayam itu. Ayam sekali beranak, itu jarang dia beranak cuma satu. Jarang. Sekali menetas puluhan. Tapi dia mampu menghidupi anak-anaknya hanya dengan mencakar-cakar tanah. Ayam tidak pernah takut miskin. Ayam tidak pernah takut matahari. Ayam tidak pernah takut dengan hujan. Ayam tidak pernah takut dengan lapar. Dan dia hanya modal cakar doang. Tidak ada kaki, tidak ada tangan. Semua menjadi tangan dan kaki. Tapi bisa hidup bertahan. Sesuai dengan kodratnya sebagai ayam. Kita manusia. Dikasih kecerdasan. Dikasih tangan. Dikasih kekuatan. Dikasih kesempatan. Dikasih pola. Kemudian dalam hidup. Takut. Menuju kepada kebenaran hanya karena takut kehilangan harta. Berarti kita lebih rendah daripada seekor ayam. Oleh karena itu, ya saya sebagai abang di sini, Anda masih muda, mengatakan bahwasanya kalau Anda ingin selamat dan ingin menyelamatkan keluarga, solusinya cuma satu. Apa itu? Dinul Islam. Tunduk kepada pencipta langit dan bumi. Itu saja dari saya. Silakan. Bang, makasih Bang. Jadi saya ini kayak mana nih Bang sekarang ini? Kalau sudah yakin, ya syahadat. Tunduk kepada pencipta langit dan bumi. Anda tidak akan menjadi buruk. Anda tidak menjadi jelek. Derajat Anda tidak berkurang. Harta Anda tidak akan berkurang. Dengan menyembah kepada pencipta yang maha kaya. Yakin dan percaya. Saya malah berpikir gini Bang, kalaupun memang saya masuk Muslim Bang, pertama kali saya berdoa saya minta nyawa saya dicabut aja Bang. Karena mungkin bagi saya udah terlambat saya mungkin ya, umur usia 30 tahun itu. Saudaraku, ada seorang ahli ibadah berdoa dan menganggap dia sudah pantas mati karena menurutnya pahalanya sudah cukup untuk sampai ke surga. Lantas kemudian orang ini mengatakan, ya kalau bisa aku mati aja sekarang. Karena aku sudah punya pahala yang banyak. Sehingga dapat teguran kemudian. Apakah kemudian amalanmu yang kau lakukan itu
yang sudah menumpuk ke langit itu, sholatmu, puasamu, yang menurutmu sudah sampai ke langit ketujuh tersusun naik ke atas, sudah mampu kau tukarkan dengan sehelai bulu yang aku pasang di pelupuk matamu. Ahli ibadah ini bingung. Jawab, mampukah semua amalan-amalanmu itu yang kau katakan sudah mampu membuat engkau masuk surga, bisa kemudian kau tukar dengan sehelai bulu yang aku pasang di bola matamu itu, di pelupuk matamu? Seketika kemudian ahli ibadah ini tersungkur. Kalau sehelai bulu aja belum bisa kau jawab, kau bayar dengan amalan ibadahmu, apalagi matamu, apalagi hidungmu, apalagi lambungmu, jantungmu, dan semua yang ada pada dirimu. Jadi jangan pernah kau anggap bahwa amalanmu itulah yang memasukkan engkau ke dalam surgaku. Bukan. Yang memasukkan engkau ke dalam surgaku itu adalah ridhoku. Aku yang ridho. Aku yang mau. Aku yang mau. Begitu juga sebaliknya. Jangan kau menganggap bahwa dosa-dosamu itu tidak akan terhapuskan oleh karena kau sudah bermandikan dosa sampai ke langit. Kamu berarti tidak yakin kepadaku. Sebesar apapun dosamu, setinggi apapun dosa yang pernah kau lakukan, yakin dan percayalah, aku pengampunanku jauh dari segala dosa yang pernah kau lakukan. Kemahatinggian daripada maha pengampunanku itu jauh lebih tinggi dari segala dosa yang pernah engkau lakukan. Kau tuh siapa? Bagiku kau bukan siapa-siapa. Sedangkan makhlukku di atas muka bumi ini setiap hari melakukan dosa. Maha pengampunanku tak berkurang sedikit pun. Jadi jangan berputus asa. Ketika kita melakukan dosa, Allah sangat cinta kepada hambanya yang kembali kepadanya. Allah lebih cinta kepada orang yang melakukan dosa lalu bertaubat dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi sudah menganggap ibadahnya mampu memasukkannya ke dalam surga. Saya ulang, Allah lebih cinta kepada pendosa yang bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh dibandingkan ahli ibadah yang menganggap amalan ibadahnya sudah mampu membuatnya masuk ke dalam surga. Allah lebih cinta kepada pendosa yang bertaubat kepada Tuhan, kepada Allah, dibandingkan orang yang punya ilmu, orang yang punya amalan-amalan dan ahli ibadah, tetapi menganggap orang lain ibadahnya lebih tidak baik dibandingkan ibadah dirinya. Jadi tak ada alasan. Mungkin aku lebih baik jangan. Itu nggak boleh. Tak boleh kita berputus asa kepada Allah. Artinya kalau kita berputus asa, kita memandang remeh ke maha pengampunan Allah itu. Yang penting sekarang ini adalah asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yakin dosa-dosa yang pernah kita lakukan dihapuskan oleh Allah dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Mari isi kesucian kita itu dengan amalan-amalan baik. Ingat, orang mu'allaf itu seibarat dia adalah kertas putih, bersih, tanpa cacat, tanpa noda. Isi kemudian kertas putih itu dengan ukiran-ukiran yang indah. Kalau ada coretan yang tidak bagus, hapuskan dengan bertaubat. Isi kehidupan kita yang bersih ini dengan amalan, sehingga kualitas kehidupan kita itu bermakna. Jangan berputus asa. Jangan. Banyak orang yang sudah tua baru menemukan hidayah. Ada orang yang sedikit lagi meninggal dunia baru mendapatkan hidayah. Ada banyak. Ada dulu, ini wallahi. Tetangga saya seorang China. Dulu saya tinggal di BPS Blok I1 nomor 4 di Sudiang ini. Tetangga saya ada seorang Chinese. Orang-orang BPS ini pasti dengar ini. Yang mendengarkan ini pasti tahu. Ada seorang Chinese itu yang setiap kali saya ngaji, dia selalu datang ibu itu. Kalau saya ngaji misalnya pada saat maghrib, setelah sholat maghrib menunggu isya, saya kemudian mengaji. Dia datang selalu, dia ngintip, dia ngaji.
Ada suatu hari di mana dia bertanya, itu nak bagus sekali ya suaranya ya. Saya katakan bukan suara saya yang bagus ibu. Tapi letak huruf dan tanda baca kitab suci saya itu letakannya ketukannya itu tepat. Maka ritme orang yang membaca Quran, yang tahu kemudian ilmu tilawah, itu memang bagus kedengarannya. Sering dia datang. Wallahi ini saya bersumpah. Beberapa hari kemudian sebelum dia meninggal, dia datang bertanya. Waktu itu usia saya baru 23 tahun. Nah, ini kan anak-anakku sudah pergi kerja. Bisakah kau ajari saya mengaji? Saya suka dengar bacaanmu. Saya katakan, ibu, bisa. Tapi baiknya kalau sebelum mengaji, wudhu dulu. Apa itu wudhu? Ajarin, diperhatikan. Seperti ini ibu. Oh, ya kata dia gitu. Terus, dia belajar ngaji. Sama aku dia ngaji. Begitu dia sudah hafal surah pendek ini, anaknya besok hari datang ke rumah komplain sama bibi saya, tante saya. Dia tanya, itu ponakanmu kenapa ngajarin mamaku mengaji? Dia mau Islamkan kah mamaku? Kata dia gitu. Akhirnya sempat terjadi keributan kecil. Wallahi ini saya sumpah ini. Ibu yang tadi ini tidak pernah mau dikalah sama saya kalau saya ngaji. Tetap juga dia mau ngaji. Coba dengarkan saya. Bagus Mika ini kata dia. Oh udah bagus itu Ci. Aku bilang. Udah bagus itu bacaannya. Sampai pada akhirnya dia dipindahkan oleh anaknya ke kota. Karena kami tinggal Sudiang waktu itu di tahun 2001, 2002. Ya. Sudiang itu masih dianggap jauh dari kota Makassar, nggak kayak sekarang. Dia diungsikan oleh anaknya kembali ke kota. Alasannya takut dia meluk Islam. Apa yang terjadi sahabat? Menurut cerita dari bibi saya, tante saya dan juga anaknya sendiri, ketika beliau menjelang meninggal, beliau minta disyahadatkan. Dia mencari saya. Mana Nur Alim itu? Nur Alim, anak BPS yang suka azan di masjid. Saya ingin ketemu, tapi anaknya nggak mau pertemukan dengan saya. Tapi setelah ibunya meninggal, si anak ini datang ke rumah, menangis. Dia cerita tentang ibunya. Menangis dia, sampai dia peluk saya aja kaget. Kenapa? Kenapa, Cik? Kenapa? Mamaku meninggal, Mide, kata dia. Terus kita nasebut terus nama tak. Bahkan itu mamaku toh bersahadat gitu waktu mau meninggal, kata dia gitu. Masa Cik? Iya. Ibu saya itu bersahadat dibimbing oleh dokter yang ada di rumah sakit. Artinya apa? Beliau memeluk Islam menjelang kematian beliau. Ya, kita serahkan kepada Allah. Kiranya Allah memberikan penggarisan yang adil terhadap beliau. Amin. Seperti itu saudara. Jadi Anda masih kuat, masih muda, 37 tahun itu. Waduh, masih bisa ngunyah kemiri dengan kulit. Masih muda ente. Nabi Muhammad menerima wahyu di atas usia Anda. Oleh karena itu jangan berputus asa. Pencipta langit dan bumi ketika Anda bersyahadat, seluruh dosa-dosa Anda gugur dan saatnya Anda mengisi dengan amalan-amalan soleh. Saya kira begitu dari saya. Mohon maaf kalau saya berpanjang lebar. Apa yang saya ceritakan itu adalah fakta real, nyata. Itu di kehidupan saya. Di tahun 2001-2002, ada seorang ibu yang belajar mengaji padahal dia belum Islam. Kemudian menjelang kematiannya, kata anaknya, ibunya sempat bersyahadat. Demikian, silakan. Terima kasih Bang Jumala. Ini kan saya pun tadi waktu Abang bilang tadi bilang kenapa nggak menikah, saya tadi gara-gara itu juga Bang, saya nggak mau menyakiti hati yang wanita yang saya nikahin ataupun orang tuanya kan, karena saya pun agama pun nggak ada. Jadi Bang, ini kan saya lagi di Banjarmasin nih Bang. Besok saya mungkin ke Pelabuhan Belawan. Saya jumpa sama orang tua kandung adopsi dulu Bang di daerah Binjai. Saya udah koordinasi sama Mbak Elmira.
Kalaupun memang bisa jumpa sama Bang Juma di Masjid Kubah 99 Makassar, saya ke sana Bang. Baik, Masya Allah. Saya tunggu saudaraku. Saya mau di Masjid Kubah 99 Bang, karena di situ saya sempat kerja juga di situ kan Bang, di Masjid Kubah Ya. 99. Dari rumah saya itu 15 sampai 20 menit. Buat abang-abang semua yang di bawah ataupun yang di atas, kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf Bang. Saya di sini saya mencari kebenaran Bang kan. Iya, betul. Sama-sama Abang, kami juga minta maaf ketika ada kata-kata yang salah atau keliru. Yang pada intinya tujuan kita itu baik. Silakan. Berarti saya harus mengambil keputusan, harus kehilangan siapapun di dunia ini Bang, karena saya pun ibu kandung nggak kenal lagi, nggak kenal sama sekali, orang tua kandung nggak kenal sama sekali, orang tua angkat pun kalaupun memang saya nggak, besok saya mungkin dalam 2 hari saya minta izin sama mereka nggak diterima lagi, berarti saya harus pasrah, harus kehilangan mereka Bang, biar saya sendiri aja di dunia ini kan Bang. Gitu kan Bang? Iya. Umat Islam itu seibarat satu tubuh Abang, Adinda. Jangan khawatir. Ada umat Islam. Umat Islam itu persatuannya sangat kuat. Karena dalam pola keislaman, umat Islam itu seibarat tubuh. Satu yang sakit, semuanya akan merasakan sakit. Itu di Islam itu begitu. Makanya persaudaraannya sangat kuat. Ya Bang, apapun itu keputusannya ya udah Bang, saya udah siap Bang, walaupun saya memang nggak ada siapapun di dunia ini Bang. Ya, kita ada Allah, ada pencipta langit dan bumi yang menyertai kita. Jangan khawatir itu. Yang sedikit tadi Bang, yang bagaimana saya menyikapi ibu kandung saya, nggak tahu Bang, siapa dan di mana Bang. Maka Ya saya itu tadi, ya, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Bang, Doakan aja. ini dulu Bang, saya mau nanya sebentar nih Bang. Kemarin kan saya ngomel Bang, karena ada ngomel sama Ustadz juga kemarin, dibilang kita tidak tahu ibu kandungmu itu agama apa dan kamu tuh anak di luar nikah apa tidak waktu dititipkan di panti asuhan. Yang saya baca di media sosial tuh kalau anak di luar nikah itu susah katanya Bang, ataupun susah diterima ya katanya. Aku bilang Allah itu maha pengampun, maha pengasih. Kalaupun misalnya ada kejadian anak itu terjadi lahir, anak itu tidak punya dosa. Yang hilaf orang tuanya, anaknya nggak tahu apa-apa. Maka tugas sebagai seorang anak, ya mendoakan orang tuanya. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, sang anak nggak tahu. Dan anak ini tahu dirinya punya Tuhan. Dan Tuhan itu tempatnya bersandar, tempatnya mengadu. Maka mengadulah kepada Tuhan. Apapun agama orang tuanya. Mau dia ateis, mau dia Nasrani, mau dia Kristen, mau dia Katolik. Anak tak mengetahui, Allah yang tahu. Ya Rab, jika orang tuaku ternyata adalah seorang yang non-muslim, berikan hidayah kepadanya ya Allah. Jika orang tua saya ada sinyal untuk mengetahui dan mencari saya, pertemukan aku ya Allah. Jika engkau tidak mempertemukan aku di bumi ini, kumohon kepadamu ya Allah, dengan kasih-Mu pertemukan aku dengan kedua orang tuaku di jannah. Amin. Amin ya. Udah selesai. Allah itu maha baik. Makanya Allah itu maha penyayang, maha pengasih. Ada hikmah di balik semua apa yang Allah torehkan di atas muka bumi ini. Kita nggak boleh mengatakan, oh kamu jangan berdoa. Mana tahu orang tuamu adalah non-muslim. Ada Ustadz, dari mana itu? Pasti perlu belajar ilmu hikmah Ustadznya kalau ada yang mengatakan seperti itu. Saya kira gitu Bang. Dinda. Cuma Bang, ini kalau udah kayak gini bikin tanya terus Bang, tapi ini satu lagi Bang, janji terakhir. Gak apa-apa. Udah apa namanya, udah terkadung ngomong sama Abang, jadi kan langsung aja saya nanya. Iya. Jadi Bang, saya nih nanya terakhir, saya turun Bang, izin turun saya Bang, janji nggak nanya lagi Bang. Enggak apa-apa. Saudara adik saya ini mau bertanya sampai kapanpun silakan. Apa perbedaannya ateis sama menduakan Tuhan atau syirik, dan apa kedua ini bisa diampunkan Bang dosanya Bang? Iya. Jadi gini. Kalau ateis itu kan tidak percaya adanya Tuhan.
berarti dia tidak menyembah Tuhan. Karena kekurangan ilmu. Tapi kalau dia syirik, orang ini bertuhan. Tetapi dia tidak mengakui bahwa Tuhan itu maha kuasa. Tapi dia yakin Tuhan itu ada. Sehingga dia membutuhkan Tuhan-Tuhan yang lain. Yang tidak diampuni dosanya kemudian, dua-duanya. Setelah Islam datang, berbeda sebelum Islam datang, ya pastilah kemudian Tuhan mendudukkan orang itu hidup di zaman patrah. Zaman di mana manusia tidak ada utusan yang datang kepadanya. Setelah Nabi Muhammad datang, tak ada lagi itu. Semua kena ganjaran. Ateis itu latar belakangnya karena mungkin mereka malas ibadah. Kesini dia hanya memandang agama-agama. Dia memandang oknum-oknum pemeluk agama. Mereka tidak belajar tentang kitab suci. Sehingga dia ateis. Tapi sampai kepada dirinya kebenaran. Tuhan itu pasti ada. Mati dalam keadaan seperti ini, dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah. Mati dalam keadaan syirik. Seperti itu adanya. Nah, bagaimana dengan mati dalam keadaan tidak bertuhan? Ya sama aja. Karena Tuhan menciptakan manusia, tujuannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kecuali untuk beribadah kepadaku. Lain hal ketika ateis ini tidak pernah sampai kepadanya kebenaran Islam. Tapi kalau yang syirik itu udah pasti sampai Islam kepadanya. Apakah Islamnya itu dari nabi-nabi sebelumnya atau dari Nabi Muhammad? Yang jelas sudah sampai kepadanya kebenaran Islam. Islam itu apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera diajarkan oleh nabi-nabi, bukan hanya Nabi Muhammad. Ketika udah sampai kepadanya ajaran damai sejahtera, tapi mereka masih menyembah manusia, itu syirik. Neraka kekal dalamnya. Nah, kalau orang ateis, itu bukan syirik jatuhnya. Karena memang dia tidak percaya kepada Tuhan. Jadi, masih ada kesempatan untuk selamat. Tapi kalau mati dalam keadaan syirik, kekal di neraka. Saya kira begitu, Bung. Kalau ateis ini masih ada dasarnya. Mungkin dia tidak pernah mendengarkan tentang kebenaran Islam. Mungkin dia tidak pernah mendengarkan kebenaran Allah. Sehingga dia tidak bertuhan hingga ia mati. Ya, kita kembalikan kepada Allah. Tapi yang syirik, udah pasti kekal di neraka. Itu udah pasti itu. Kafir maksudnya. Kafir sini yang sudah datang kepadanya Islam, tetapi dia menolaknya. Malah dia menyembah kepada selain daripada Allah. Tetapi dia tahu bahwa pencipta dan bumi itu adalah bukan manusia, tetapi tetap saja dia menyembah manusia. Itu namanya syirik, kufur, kekal di neraka. Saya kira begitu, sahabat. Silakan. Izin Gurunda, izin potong sebentar, Bang EPN juga izin. Ini saya baru nyampe ke rumah sakit Gurunda. Siap. Keluarga sudah datang, keluarganya. Keluarganya udah ada, nggak ada, sudah ada keluarga. Ya, Iya, iya. Kenapa nggak ada beliau? keluarga. Iya, Kenapa Ibu? lambung. Hah? Lambung di stasiun tadi jatuh. Itu dia pingsan. Oh, pingsan. Ibu mualaf kan? Iya. Oke. Keluarganya? Gimana mualafnya, Bu? Beneran sama satu. Oh, di api itu. Siap. Oke. Terharu saya Bang lihat Bang forum debat ini tiba-tiba udah nyampe ke tempat saya itu. Itu kuat kompaan muslim berarti Bang ya. Ya, itulah Islam. Kita akan Bapak. selalu menjaga. Itulah Islam. Gurunda keluarganya ternyata nggak ada keluarga itu. Dia sendirian di Tangerang. Kenapa bisa mu'alaf? Kan ada keluarganya yang membawanya ke Kristen berarti. Atau ke Hindu atau ke Buddha. Kenapa bisa mualaf? Jadi nggak kerja. Bekerja. Oh, belum kerja. Belum bisa ngomong ya? Belum bisa. Oh, belum bisa. Mungkin pelan-pelan Gurunda ini karena belum ini dia belum bisa. Iya, ngomong. coba ditanya. Kapan dia mu'alaf? Oke, biar Bang Ngaji Cerdas yang jelasin di luar ya, Gurunda.
Oke, bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda, sehat antum? Alhamdulillah sehat, Bang Juma. Alhamdulillah. melaporkan Masya ya. Allah. Siap. Izin melaporkan kronologinya sudah saya buat dan insya Allah akan saya kirim. Jadi pukul 22.50 saya dapat telepon dari KAI, petugas KAI, mengabarkan bahwa ada seorang mualafah yang tidak sadarkan diri dan sesak napas. Setelah itu saya berkoordinasi dengan tim yang lain, lembaga-lembaga mualaf termasuk kita koordinasi dengan beberapa pihak, kemudian ada respon dari API, kemudian dari MCI juga, dari sekjennya. Alhamdulillah sudah tiba Bang Satria dengan Bang Rozi ya. Alhamdulillah sudah ada penanganan medis. Cuma yang jadi perhatian di sini adalah beliau sendiri soalnya, karena sudah cerai dengan suami yang lama karena pindah agama ya. Jadi BPJS mati, nomor rekening tidak ada, jadi ya kita semuanya bergerak. Saya sendiri dari Cibinong, teman-teman. Siap. Ke sini 1 jam perjalanan, kemudian alhamdulillah semuanya gerak cepat karena beliau tidak ada siapa-siapa ini, pekerjaan juga tidak ada, kemudian kosan sewa per hari di Sintiong dengan mualaf lain, ada sepasang mualaf, pekerjaannya mengamen begitu ya. Beliau tetanggaan sama mualaf tersebut, jadi posisinya tidak ada siapa-siapa. BPJS administrasi BPJS mati, kemudian tidak punya pekerjaan. Saya juga agak bingung ini seperti apa. Itu Bang Juma sedikit laporannya ya, cuman yang rapi nanti saya kirim nanti ini grup. Begitu. Oke, baik sahabatku, Masya Allah. Sehat terus. Nah ini Ya, teman-teman sekalian infonya luar begini, biasa. Bang Juma, Ya karena gimana lanjut. Insya Allah dari teman-teman aktivis mualaf juga support. Tapi masalahnya kan tidak ada penampungan dana, penampungan untuk biaya dan sebagainya. Jadi saya santumkan nomor OP tadi ya. Nanti saya kirim. Nanti biar API yang kelola. Oke. Nanti biar API yang kelola. Ya Gurunda ya. Boleh. Sementara itu dulu ya, Gurunda, karena Siap. izin bisa dilaporkan karena di dalam tidak bisa ada media. Begitu. Terima kasih supportnya teman-teman API, Bang Juma dan Bang Satria, Bang Rozi yang sudah. Saya jangan panggil Bang Satria. Kalau Akang aja. Saya dari Ngaji Cerdas, jarang aktif di TikTok tapi aktifnya di YouTube. Terima kasih. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, kalau ingin mengetahui lebih jauh tentang sahabat kita tadi, sahabat Ngaji Cerdas, silakan dipantau di YouTube beliau, YouTube Ngaji Cerdas. Beliau ini juga adalah penggiat dakwah, penggiat pemerhati dunia apologet. Nah, terkait dengan saudara kita tadi, nah siapa yang bisa membantu tentu kita umat Islam ini. Di API itu ada divisi yang membidangi tentang mu'alaf, dan kita juga ada penggalangan dana untuk mu'alaf. Mu'alaf yang seperti inilah yang wajib bagi kita untuk kita bantu. Nah, mumpung kita lagi bersambung dengan tim yang ada di sana, bahkan tim kita Akang sudah ada di sana, maka teman-teman kami mohon kesediaannya kemudian untuk menyalurkan bantuan melalui rekening BNI nomor 75 kali 51770 atas nama Apologet Islam Indonesia. Silakan kumpulkan dananya sekarang, karena teman kita ini, sahabat mu'alaf ini sangat butuh bantuan. Tak ada BPJS, tak ada KTP-nya dan seterusnya. Tak ada tempat tinggal selain rumah kosan yang dibayar per hari. Dan kalau ada di antara kita, Bapak Ibu sekalian, yang bisa mempekerjakan ibu tadi, mohon kiranya kesediaannya diinformasikan ke kami. Informasikan ke tim kita. Mana tahu ibu butuh tenaga kerja, bisa. Beliau tengok tadi masih muda ibu ini. Mohon supaya dibantu berikan pekerjaan. Ya, kalau di tempat saya mau jadi tukang batu kan tidak mungkin perempuan kan ya. Mau jadi kuli bangunan tidak mungkin. Jadi silakan sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada untuk menyalurkan bantuannya untuk ibu tadi.
ya di mana kondisinya kita melihat langsung. Dan kalau ada yang punya peluang untuk mempekerjakan sahabat kita ini, silakan. Entah itu di rumah makan, entah itu di mana aja. Yang penting pekerjaannya halal dan bisa menghasilkan agar mu'alaf ini bisa mandiri. Demikian dari saya, silakan dilanjutkan sama sahabat yang lain. Bang Juma, Siap. saya makin terharu saya bang, makin kuat nampaknya. Pemandangan tadi ini macam apa bang? Kok bisa dilihat sama saya bang? Macam kuasa Ya, macam sesuatu yang diatur oleh Allah kan gitu. saya harus melihat kekompakan umat muslim seperti ini bang kan. Kan? Izin Pak Wawan Gerunda informasi Siap. aja. Jadi mereka ini semuanya mualaf bertiga. Kos tapi beda kamar, kosannya satu jadi 3 kosan. Mereka ini kerjanya serabutan. Yang ibu ini pembantu rumah tangga tapi sekarang lagi nganggur. Kalau yang bapaknya dia pengamen di jalanan, yang satu lagi sama dia pembantu rumah tangga. Jadi dia menggantungkan hidup dari ngebantu-bantu gitu. Oh, iya. Tiga-tiganya mualaf. Masya Allah. Itu mereka ada hubungan keluarga? Nggak ada. Satu sama lain nggak saling kenal. Oh, Masya Allah. Ya. Inilah fungsinya yayasan-yayasan yang menangani mu'alaf ini untuk bekerja. Tapi alhamdulillah sudah ada beberapa pemerhati ya dari yayasan-yayasan mu'alaf yang mengambil sikap menyikapi hal ini. Ya, kembali kita meminta kepada sahabat yang lain, bukti transferannya itu bisa ke Bang Handi atau ke Kang Satria. Jangan, Gerunda, ke itu kan ada CS-nya di API sekarang. Ada yang Iya. pengelolaannya juga. Betul. CS-nya. Iya, boleh. Tapi kita nggak hafal nomornya. Pada Bang Handi juga boleh, nggak apa-apa. Nanti Bang Handi, ada bendahara kita di sini, ada Bunda Rahma. Nanti dia kalkulasi semuanya berapa, lalu kemudian kita salurkan. Dan pada saat penyaluran itu juga harus buka kamera supaya disaksikan oleh netizen yang ada. Silakan. Ya, oke teman-teman silakan ke ini ya, dikirim ke rekening BNI atas nama Apologet Islam Indonesia ya. 7-nya 5 kali, 51770. Tapi ini bukan hanya congor ya teman-teman, bukan hanya keluar-keluar, bukan hanya mengkritik atau bukan hanya, tapi langsung kerja di lapangan. Langsung kerja di lapangan kalau kita ya teman-teman ya. Makanya API ini Masya Allah. hanya kayak orang-orang yang cuma keluar-keluar, bukan. Tanpa disuruh juga, kalau ada yang seperti ini kita langsung bantu, apalagi kepada seorang mualaf. Jadi Bang Wawan ini jangan takut kehilangan keluarga. Bang Wawan ada keluarga baru, yaitu APID bersama Guru Dajuma, Pak Wawan. Iya, betul. Ya bang, saya juga terharu lihat pemandangan seperti ini bang, macam sudah direncanakan bang. Padahal nggak tahu, tiba-tiba aja udah bisa lihat kayak gini, saya udah terharu kali bang. Bang Juma, Siap. yang tadi saya belum ngekali bang yang masalah tadi, berarti yang tes itu masih bisa diampunin, kalau yang sirik berarti tidak bisa diampuni bang ya. Kalau kalau mereka meninggal dunia dalam keadaan itu, yang sirik tadi nggak diampunin berarti bang. Cuman Iya. saya ada baca cerita di TikTok itu bang, yang masalah Firaun meninggal dunia di dasar laut bang, yang sungai merah bang ya. Ketika dia mau kan dia sirik tuh bang Firaun bang ya, mengaku Tuhan dia bang. iya. Jadi kalau memang dia tidak bisa diampunin, kenapa pas dia mau mati kerongkongannya itu disumbat sama malaikat bang? Apa misalnya kalau misalnya sampai terucap dia minta ampun, berarti dimampuni berarti dosa itu bang, makanya disumbat sama malaikat bang di kerongkongan itu bang. Iya, sebenarnya dia itu sudah ini tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Nanti setelah dia tahu bahwa ternyata dia salah dan kematian itu sudah nyata di depan mata, ya telat dia. Telat kemudian, karena Firaun ini sudah melampaui batas. Maka ketika kemudian beliau bertobat,
ingin mengatakan tiada Tuhan selain Allah, beliau itu telat. Dia sudah telat sekali. Enggak, maksud saya gini bang, berarti kenapa sampai malaikat itu menyumpal kerongkongannya? Apa karena dia mau minta ampun supaya diampunin? Berarti kan ada indikasi syirik tadi bisa diampuni juga berarti bang. Kalau misalnya Firaun aja sampai disumpal malaikat karena malaikat tuh nggak mau sampai dia tuh bertobat bang. Jadi sebenarnya kaidah Islam itu bertobat itu sebelum nyawa di kerongkongan. Nah ini nyawanya sudah di kerongkongan, udah mau lepas. Sudah melepaskan, tadinya dia menganggap dirinya Tuhan. Tadinya dia menganggap dirinya Tuhan. Baru kemudian dia mau bertobat setelah itu ajal sudah ada di kerongkongan. Tobat sudah tertutup. Baru kemudian dia ingin bertobat. Itu ditolak. Begitu abangku. Mungkin Ustaz Alif Alif bisa menambahkan, Ustaz Miftah bisa menambahkan. Kemarin kita sudah berkomunikasi panjang, lebar, dan lama Bang Ruda. Iya. Yang keyakinan dari Ruda saja. Kemarin kita sudah berkomunikasi panjang lebar. Suaranya menghilang, Akhi. Oh, cek. Oh. Ini Guru, kemarin kami sudah ngobrol panjang lebar dengan beliau dan beliau hanya meyakini keyakinan dari Guruda saja, dan ini seperti yang tadi Guruda terangkan juga seperti itu. Suaranya kayak robot ya. Oh masa suaranya? Bentar. Bang Juma, saya izin turun bang. Yang penting malam ini pelajaran berharga bagi saya bang. Iya. Masya Allah. Pelajaran bagi saya karena memang apa yang terjadi malam ini di rumah bang ini memang di luar prediksi saya bang. Saya nanti bang, saya DM nomor WhatsApp saya bang sama Kak Elmira bang, biar bisa komunikasi sama abang. Siap. Kasih waktu saya jumpa sama orang tua dulu bang ya. Iya. Karena pun saya kan dibesarkan sama mereka bang, nggak mungkin saya pun tidak minta izin sama dia, bantu doanya lah bang untuk saya bang. Teman-teman tua yang di bawah pun bantu doa juga. Apapun yang putusin orang tua saya tetap maju bang. Saya kalau ada salah kata bang, saya mohon maaf. Terima kasih abang-abang semua, kakak-kakak semua. Saya izin pamit. Baik. Iya. Masya Allah. Ya, jadi terkait dengan pertanyaan terakhir tadi ya. Masalah Fir'aun. Kenapa Fir'aun ini tobatnya tidak diterima oleh Allah? Karena di dalam kaidah Islam taubat itu tidak diterima oleh Allah kemudian ketika nyawa sudah ada di kerongkongan. Itu Allah tidak menerima lagi taubat seseorang. Al-Quran menjelaskan di dalam surat Ghafir kalau nggak salah di ayat 85. Nah, Allah di sana menjelaskan bahwasanya ketika ada orang bertaubat dan tobatnya itu dikarenakan karena sudah melihat azab ketika dia ajal menjelang padanya, maka itu udah nggak diterima. Nah, inilah makanya sebelum kita meninggal, sebelum kemudian hal-hal yang merujuk kepada tidak diterimanya tobat kita ini, maka segeralah kita bertobat senantiasa kepada Allah. Jangan sampai kita telat untuk bertobat. Kita harus senantiasa memanjatkan pertobatan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat suci Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, falam yaku yanfa'uhum aimanuhum lamma ra'au balsana sunnatallah lati kad khalat fi ibadi
Wa khasira hunalik kafirun. Iman mereka ketika mereka telah melihat azab itu tidak berguna bagi mereka. Itu kata Allah. Itulah ketetapan Allah yang berlaku terhadap hamba-hambanya. Dan ketika itu rugilah orang-orang kafir, kata Allah. Wa khasira hunalikal kafirun. Iman mereka ketika mereka telah melihat azab itu tidak berguna. Nah, Fir'aun pada saat itu sudah melihat azab, baru bertaubat. Maka tidak berguna taubat itu. Saya kira begitu ya, teman-teman sekalian. Tadi saya minta Ustadz Alif tapi nggak monitor beliau. Ustadz Miftah ternyata beliau juga udah menyampaikan. Cuman tadi suaranya akhi agak-agak kayak robot gitu. Tapi udah bener gurunya. Masih sih. Oh masih. Kayak apa ya, kayak ada yang koslet gitu. Iya, kesimpulannya kemarin alhamdulillah udah panjang lebar tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada yang sama juga gitu dari keterangan Gurunda. Ya mudah-mudahan beliau mendapatkan hidayah secepatnya setelah langsung dapat keterangan dari Gurunda. Amin insyaallah.